Yo, yo, yo. Yeah. GBMT. Ride or die. Who are we? Yeah, yeah, yeah. Bangun pagi, kopi hitam, mesin panas, jalan panjang. Same old story, same old lies. Kami pilih open skies, gunung tinggi, laut membiru, brotherhood sampai ujung waktu. No fakes, smile, no disguise. Kami hidup not just survive. Hey, who are we? Gerombolan bapak menonggak. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Yo. Macam. Positif, gimana lho? Apa tadi? Ono air terjun yang pantai kok. Ini yang pantai lho, air terjun. Man, enek ning pantai terus diurus kang ngendi banyune? Amangan iku iki delon iki. Air terjun to. Iki ndono pantai kayak laut kayak. Oh iso ya? Nanti ya ngene ya. Mulai itu komennya ya. Pernah kesini nih. Mana? Belum, Mbak. Ntar lagi pasti viral wah ujung Parangtritis ujung ngendi iki Parangtritis ndi kidul lho pikir ae Parangtritis pojok endi tuh endi iki ora ono ya ora ono sing sepi lokasi ya mulai dhewe iki mungkin ya terus jenenge opo wis ngerti pokoke adine Parangtritis pojok ono kan pojok ya boleh ya selamat pagi. Udah ketemu sama Halo. Cari jalan. Cari jalan. Kamu yang cari jalan? Ya. Kita mau cari air terjun. Nggak tahu namanya apa. Daerah Parangtritis sana. Beli bensin dulu nggak? Hah? Kita langsung let's go aja. Parangtritis sana ini dulu. Waktu yang menurut sebagian orang masih termasuk malam. Tapi bagi kami, ini adalah waktu yang tepat untuk membuat keputusan-keputusan yang nantinya akan kami sesali bersama. Dengan semangat yang bahkan belum sempat dikonfirmasi oleh otak masing-masing, kami berangkat. Tujuan sudah ada, motor sudah siap, yang belum siap sebenarnya cuma badan, karena tidak ada yang sempat sarapan. Akhirnya kami mampir ke sebuah toko untuk membeli logistik. Sebagai petualang berpengalaman, kami membeli perlengkapan penting, kopi, dan beberapa barang yang hanya karena kelihatannya penting saat itu. Untung ada telur rebus. Sarapan pun dilakukan di pinggir jalan. Sederhana, tapi rasanya luar biasa. Dok. Parah. Dilek kan? Harus dilek.
Sama kayak garam loh itu. Setelah sarapan, perjalanan dilanjutkan. Google Maps dibuka, percayaan diri dinaikkan, dan kesalahan pertama hari itu pun dimulai. Tanpa banyak curiga, kami mengikuti petunjuk menuju arah Gua Langse. Awalnya semuanya terlihat meyakinkan, jalannya benar, arahnya benar, mapsnya juga bilang benar, pokoknya semuanya benar, kecuali lokasinya. Ini udah paling ujung ya? Masih kurang ujung nggak? Karena nggak mungkin naik kan? Gua Langse. Yuk, lanjut lagi sama sampai pelosok. Semakin jauh kami berjalan, suasana semakin sepi, rumah semakin sedikit, orang makin jarang, dan sinyal mulai menghilang satu persatu. Kalau berdasarkan penuturan warga kan tadi suruh belok ke Gua Langse. Nah ini lihat tuh sini. Kita suruh jalan. Pada titik ini kami mulai sadar kalau terjadi apa-apa di sini, kemungkinan besar yang menemukan kami pertama kali adalah tim SAR. Beruntung di tengah suasana yang sudah mirip adegan film petualangan berbiaya rendah, kami menemukan sebuah rumah warga. Kami pun berhenti dan bertanya arah. Berarti lewat ring mboten saged, Pak? Mboten. Nek ajeng ten pantene, nek mung sekedar ngerti, detok sing ngerti. Oh. Berarti melampah ya Pak? Nggih. Gampang. Parkirnya teng Parangtritis, Nggih, terus melampah ngetan gitu. Nggih, Oh, ngoten. tepate iki. Oh, nek tepatnya ngisor iki. Nggih. Oh, Niki kan ten dhuwur tepi. nggih nggih. Trabas mboten saged, Pak. Ya, terjun. Gimana manten nun? Terus Pak nggih. Monggo-monggo. Jadi kita parkirnya di Parangtritisnya, nanti kita jalan ke timur, mentok sampai pojokan. Karena sebagai laki-laki, ada satu kemampuan yang sering dimiliki, tidak tahu jalan, tapi tetap yakin. Informasi yang kami dapat dari kolom komentar hanya satu. Pokoknya dekat Parangtritis, paling ujung. Nah, masalah besar biasanya memang dimulai dari kalimat pokoknya, tanpa riset, tanpa survei lokasi. Motor diparkir, helm dirapikan, dan petualangan sesungguhnya pun dimulai. Jalan kaki. Jalan ya, tadi parkir di sana lu. Tuh, lihatin lu. Oh, pokoknya kono nggak kelihatan. Ini jalan dah. Jalan dulu. 15 kilo. 15 kilo. Jalan menyusuri jalur pantai dengan semangat tinggi dan ekspektasi yang bahkan lebih tinggi lagi. Saat itu kami belum tahu bahwa beberapa jam kemudian kami akan menemukan sesuatu yang luar biasa.
berjalan cukup jauh dan mulai merasa pantas mendapatkan penghargaan atas perjuangan ini, akhirnya kami sampai. Kami melihat tebingnya, kami melihat lokasi jatuhnya air, kami melihat tempat yang ada di video, dan kemudian kami melihat kenyataan. Beberapa saat kami hanya berdiri memandang, bukan karena takjub, tapi karena sedang menghitung berapa kilometer yang sudah kami tempuh demi melihat tebing yang sedang hemat air. Jadi ini musiman ya. Kalau misalkan pas musim panas kayak gini, nggak kemungkinan, tapi emang kering. Tak kira Kabel. ya. Mau siapa lagi ya? Kita mau nyoba ke sana aja ya. Karena di sini mengecewakan, kita mau jalan sampai pojok. Meski beberapa sudah terlihat berada di tahap penerimaan, namun karena kami adalah GBMT, gerombolan bapak menolak tua, maka pulang bukan pilihan. Sepanjang perjalanan, pemandangan mulai berubah. Laut biru terbentang luas, angin pantai berhembus kencang, guguran ombak terus menemani, dan rasa kecewa perlahan mulai tergantikan oleh rasa lapar. Lagi pula sudah terlanjur jauh. Masa iya balik hanya membawa foto tebing kering? Akhirnya diputuskanlah lanjut, gas terus sampai ujung, menyusuri jalur pesisir menuju Karangmekas. Dan ternyata keputusan itu menjadi keputusan terbaik pada saat itu. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya kami tiba di Karangmekas. Tidak ada keramaian, tidak ada hiruk-pikuk wisatawan, hanya laut, karang, angin, dan beberapa bapak-bapak yang sudah mulai memikirkan mikap. Tanpa banyak rapat, tanpa studi kelayakan, tanpa konsultasi dengan ahli, diputuskanlah bahwa inilah lokasi terbaik untuk membuka logistik. Kompor dikeluarkan, air dipanaskan, mikap mulai disiapkan. Dan mendadak semua orang kembali bersemangat, luar biasa memang. Semangat melihat air terjun tidak sebesar semangat melihat air mendidih. Mie siap, kopi siap, perut aman, suasana hati kembali normal. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, kami benar-benar bisa duduk santai menikmati perjalanan. Sampai menyeruput secangkir kopi sambil mendengarkan ombak, sambil memandangi lautan yang seolah tidak ada ujungnya. Dan tentu saja sambil membahas topik-topik penting khas bapak-bapak, mulai dari hari cabai, oli motor, tekanan angin ban, sampai cerita masa muda yang setiap tahun versinya semakin hebat. Di
disitulah kami sadar terkadang tujuan yang dicari memang tidak ditemukan, tapi perjalanan tetap memberi hadiah. Hari itu kami berangkat untuk mencari air terjun, namun yang kami dapat justru cerita tentang tersesat, tentang berjalan jauh, tentang harapan yang tidak sesuai kenyataan, dan tentang menikmati makanan dan kopi di tepi laut bersama teman-teman. Karena pada akhirnya, yang paling diingat dari sebuah perjalanan bukanlah tempatnya, melainkan orang-orang yang menjalani bersama. Dan untungnya, untuk urusan itu, hari ini kami tidak pernah kekurangan. Kami adalah GBMT, gerombolan Bapak Menolak Tua, bukan karena menolak bertambah usia, tapi karena masih ingin terus membuat cerita. Selama kaki masih kuat melangkah, dan selama kopi masih bisa diseduh, petualangan akan terus berlanjut.